Oke, udah mulai saya rekam nih. Kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 16 partisipan ya sekarang ya. Oke. Nanti minta tolong ketua kelompoknya, ketua kelasnya di ini ya, di absen ya teman-temannya ya. Ini kita melanjutkan kuliah minggu kemarin tentang AHP, di mana AHP itu sudah kita bahas sampai sini ya. Kita sudah mencari matriks perbandingan kriterianya. Ya, matriks perbandingan kriterianya. Terus di sini sudah ada, teman-teman sudah cari nilai lambdanya, nilai CI-nya, dan nilai CR-nya. Oke, setelah itu teman-teman cari nih matriks perbandingan alternatifnya. Ya, matriks perbandingan alternatifnya di sini ada tanggung jawab, ada kejujuran, sama disiplin. Ya, yang pertama teman-teman cari adalah tanggung jawab dulu nih. Ya, teman-teman bikin tabelnya seperti ini. Nah, sama seperti kemarin, kita masukkan bobotnya dulu. Ya, bobotnya dimasukkan nih. Teman-teman tulis di sini, Pak Iman ketemu Pak Iman nilainya 1. Pak Ijo ketemu Pak Ijo di sini nilainya 1. Pak Ino ketemu Pak Ino di sini nilainya 1. Ya, itu sudah sampai sini, sama caranya kayak kemarin. Lalu kita lihat nih pembobotannya di sini. Pak Iman dan Pak Ijo. Ya, Pak Iman dan Pak Ijo. Ini lebih dekat kemana nih? Lebih cenderung kemana bobotnya? Lebih cenderung ke Pak Ijo. Pak Ijo. Ya. Berarti dari barisnya dulu nih, kita cari nih barisnya nih. Pak Ijo nih, ketemu Pak Iman. Nah, di sini. Berapa kita isi di sini? 2. Oke, 2 berarti sisanya Pak Iman ketemu Pak Ijo. Pak Imannya ketemu Pak Ijo. Di mana nih? Atas Pak. Ini ya. Atas. Nah, berarti 1/2. Nah, tuh. Terus ada Pak Iman dan Pak Ino. Lebih berat kemana nih bobotnya nih? Ke Pak Iman. Pak Iman. Pak Iman yang dicari dulu. Nah, ini Pak Iman sama Pak Ino. Berarti di sini. Ini berapa bobotnya? 3. Nah, sisanya Pak Iman ke Pak Ino. Berarti ini ya. Pak Ino, Pak Iman. Ya. 1/3. Nah, begitu juga yang ketiga. Pak Ijo. Ini ada bobotnya 5 terhadap Pak Ino. Berarti Pak Ijo-nya dulu yang dicari terhadap Pak Ino. Nah, di sini ya. Ini kita isi 5. Tanya ini 1/5. Lalu setelah itu teman-teman cari jumlahnya. Sama dengan sama seperti kemarin nih. Ini di drag ke bawah. Oke, nah itu ketemu jumlahnya. Teman-teman drag ke samping juga. Sama soalnya. Lalu setelah itu dicari nilai agentnya. Nilai agentnya bagaimana kemarin? Saya juga lupa nih. Oke. Sama dengan berarti 1/1 nih. Ini dibagi dengan jumlahnya ini. Jumlah 3,3. Di kunci jumlahnya. Nah, gitu. Didraknya ke bawah. Ya. Terus ini juga sama. Sama dengan berarti ini dibagi dengan jumlahnya ini, kolom kedua. Dikunci juga. Oke. Didrag ke bawah. Nah, itu yang terakhir. Sama dengan yang ini dibagi dengan ini, dikunci. Oke. Nah, setelah itu kita bisa cari jumlah baris nilai agentnya di sini. Tinggal kita jumlahnya aja ke samping, sama dengan sum kurung buka, ini di drag ke samping. Nah, itu. Setelah itu didapat, kita drag ke bawah. Karena sama rumusnya. Setelah itu kita bisa cari rata-rata yang didapat dari jumlah baris nilai agent dibagi jumlah kriteria. Sama dengan jumlah barisnya ini dibagi dengan jumlah kriterianya ada berapa nih? 3. Ada jawab, jujur, sama disiplin. Berarti ada 3. Nah, gitu. Di-drag ke bawah. Hasilnya harus sama dengan 1. Ya, kalau nggak sama dengan 1, berarti ada perhitungan yang salah. Sama dengan sum kurung buka
di-drag ke bawah, tutup. Nah, oke, sama dengan 1. Lalu kita bisa cari lambdanya. Lambda kemarin bagaimana rumusnya? Dari sini. H7 berarti H7 yang ini dikali dengan O4. Oke, berarti ini juga sama. Sama dengan jumlahnya ini, gitu ya, teman ya. Sama dengan kurung buka jumlahnya ini dikali dengan rata-ratanya. Ini, kurung tutup. Plus kurung buka yang ini dikali dengan yang kedua Pak Ijo juga yang ini. Kurung tutup plus Pak Ino ini. Oh, saya bilang di kurung tutup. Pak Ino ini dikali dengan yang ini. Oke. Nah, sudah didapat segini. Nih, nilai lambdanya berarti kita langsung bisa cari CI-nya atau CI-nya nih. Sama dengan, masukin aja rumusnya ini. Lambda maksimum ini berarti kurung buka ini dikurangi N-nya. N-nya sama dengan berapa? 3. Ya. Kurung tutup dibagi dengan N-nya lagi, berarti 3 dikurangi 1. Gitu. Nah, dapat sekian. Terus, CR-nya nih. CR-nya berarti sama dengan rumusnya nih. CI ini dibagi dengan IR-nya yang mana nih IR-nya nih? Kemarin IR-nya di IR-nya tabel itu, Pak. di tabel. Oke, di tabel kemarin itu nilai IR-nya berapa? 0,58. Oke, sama dengan CI ini dibagi 0,58. Oke, sudah didapat segitu. Ya. Terus teman-teman cari juga nih. Yang ini. Sekarang, tadi kan kejujuran. Sekarang disiplin. Yang disiplin bagaimana? Sama. Pak Iman ketemu Pak Iman, kita kasih bobotnya 1. Pak Ijo ketemu Pak Ijo, kita kasih bobot 1. Pak Ino ketemu Pak Ino, kita kasih bobot 1. Itu. Sekarang tinggal kita masukkan nih bobotnya nih. Pak Iman ketemu Pak Ijo, berarti di sini bobotnya 4. Lebih berat ke Pak Ijo. Pak Ijo kepada Pak Iman. Nah, di sini. Kita isi berapa di sini? 4. Itu ya. Nah, berarti sekarang ini Pak Iman ketemu Pak Ijo udah berarti di sini. Ini kita isi 1/4. Itu ya. Sisanya. Terus Pak Iman ketemu Pak Ino. Ini lebih berat bebannya ke bobotnya ke Pak Ino yaitu 3. Berarti Pak Ino ketemu Pak Iman. Di sini. Kita kasih 3. Terus yang Pak Ino ketemu Pak Iman ini kita kasih 1/3. Itu. Terus yang terakhir Pak Ijo ketemu Pak Ino. Pak Ijo ketemu Pak Ino lebih berat ke Pak Ino. Berarti ini ketemu Pak Ijo. Ini kita kasih bobotnya berapa? 2. Sisanya berarti ini 1/2. Oke, gitu. Lalu jumlahin sama dengan tadi sum kurung buka, ini di-drag ke bawah, kurung tutup. Oke, dapatnya sekian, di-drag ke samping. Nah, sekian. Terus, tinggal cari nilai agentnya. Nilai agentnya tadi sama dengan 1/1. Ini dibagi dengan jumlahnya ini. Jumlahnya dikunci. Nah, gitu. Lalu, drag ke bawah. Oke, nilai agent yang ini juga sama dengan yang ini dibagi dengan ini. Dikunci, jangan lupa dikunci ya. Kita ke bawah. Nah, setelah itu ini sama dengan ini dibagi dengan jumlahnya ini. Jumlahnya dikunci. Oke, hasilnya sekian. Kita ke bawah. Lalu jumlah barisnya sama dengan sum yang buka. Ini di-drag ke samping. Jadi tutup. Tuh. Nah, terus ini drag ke bawah. Lalu terakhir kita cari rata-ratanya sama dengan jumlah baris nilai agent ini dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriterianya ada 3. Oke, dapat sekian. Nah,
Nah, gitu. Di jumlah harus sama dengan 1, sama dengan sum. Ini di-drag ke bawah. Nah, sama dengan 1 juga. Oh, tadi ini belum diisi ya, kejujuran ya? Aduh, kejujuran belum diisi nih. Oke, gitu ya. Kita isi kejujuran deh sekarang nih. Ya, perbandingan yang buat kejujuran nih. Pak Iman ketemu Pak Iman, kita isi 1 bobotnya. Pak Ijo ketemu Pak Ijo di sini, kita kasih 1. Pak Ino ketemu Pak Ino di sini, kita kasih 1. Oke. Pak Iman ketemu Pak Ijo, lebih berat ke Pak Ijo dengan bobotnya 4. Berarti Pak Ijo ketemu Pak Iman. Nah, di sini. Mohon maaf Pak, audionya nggak kedengeran ya. Pak, audionya mati, Pak. Halo Mas, Mbak, kedengeran nggak? Nah, Udah denger udah Pak. ada, Pak, ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi Iya, kita Pak. Ya Pak. sampai ke Pak Ijo ya. Pak Ijo ke Pak Ino ya. Oke, terus terakhir nih Pak Ino, Pak, Ya, Pak ada Pak, Ijo ke beneran. Pak Ino. Pak Ijo ke Pak Ino berarti ini Pak Ijo ke Pak Ino lebih berat ke lebih berat Udah, ke Pak Ino suaranya, berarti Pak. di sini. Pak Ijo ke Pak Ino ini ya. Kita Jawa isi Tengah Pak. 2. Oke. Terus Pak Ino ke Pak Ijo berarti di sini kita isi 1 per 2. Nah tadi nomor 2 belum nih ternyata nih. Pak Iman ketemu Pak Ino. Lebih berat ke Pak Ino. Berarti Pak Ino dulu yang dicari nih. Bobotnya berapa di situ? 4. 4. Oke. Bobotnya 4. Berarti ini sisanya 1 per 4. 4. Oke, berarti terus di sum sama dengan sum. Di drag ke bawah. Oke. Yoi. Drag ke samping lagi. Terus cari nilai Bisa dulu. ya sama dengan ini dibagi dengan jumlahnya, jumlah kunci. Nah, gitu. Di drag ke bawah.
Ini juga sama dengan ini dibagi dengan jumlahnya. Jumlah. Lebak. Oke. Terus ini juga sama dengan ini dibagi dengan jumlahnya ini. Jumlah. Jumlahnya dikunci. Oke. Setelah itu cari nilai jumlah baris nilai agentnya sama dengan sum Drag kiri. drag ke kiri. Oke. Nah, gitu. Ini di drag ke bawah. Terus ini gimana tuh rumusnya? Sama dengan jumlah baris nilai agent ini dibagi dengan kriterianya ada 3 ya. 3. di drag ke bawah. Nah, gitu. Nah, itu sama dengan sum untuk pembuktiannya. Harus sama dengan 1. Oke, udah 1 juga. Nah, sekarang cari nilai lambdanya. Nilai lambdanya gimana cara nyarinya tuh? Sama dengan buka kurung jumlahnya ini ya dikali dengan rata-ratanya ini kurung tutup plus tambah jumlah paijo dikali dengan ini dengan jumlah plus terus yang terakhir painonya jumlah paino kali dengan rata-ratanya. Nah, sekarang sudah dapat. Terus kita bisa cari nilai CI-nya sama dengan lambda ini kurung buka dulu. Lambda ini dikurang dengan nilai N-nya itu tadi ada 3 per tutup kurung dibagi 3 minus 1. 3 minus 1. Buka kurung. Oke. Good. Terus nilai CR-nya. Nilai CR-nya sama dengan CI ini dibagi dengan bagi 0,58. Oke, nah gitu. Sekarang nyari ini nih, disiplin nih. Yang disiplin belum nih. Sama dengan jumlah paiman ini dikali rata-rata paiman. Plus kurung buka ini jumlah paijo dikali rata-rata paijo tutup kurung ditambah jumlah paino ditambah jumlah rata-rata dikali rata-rata. Nah, gitu ketemu. Terus CI-nya, CI-nya sama dengan kurung buka lambda minus dikurangi 3 kurung tutup dibagi 3 minus 1. Nilai CR-nya sama dengan CI ini dibagi 0,58. Nah, gitu. Nah, teman-teman, ini penting di sini di AHP ini kita ada ketentuannya kemarin itu. Nih di sini. Nah, ketentuannya nilai CI-nya itu tidak boleh lebih dari atau sama dengan nilai CR-nya tidak boleh lebih atau sama dengan 0,1 atau 10%. Nah, di atas 10% itu berarti tidak konsisten dia. Mengukur konsistensinya. Berarti dilihat di sini nilai CR-nya. Oke, nilai CR-nya ya. Nah, ini nih ada nilai di atas 0,1. Kalau ini aman ya. Ini aman, atas lagi ini aman, nilai CR-nya. Ke atas lagi, ini juga aman. Oke, berarti yang ini yang bermasalah nih. Nilai CR-nya. Gitu. Kalau kejadiannya seperti ini, harusnya idealnya adalah kita membagikan kuesioner ulang. Ya, karena tidak konsisten nih. Gitu. Pembobotan ini nih, cara pemberian pembobotan ini. Nah, karena ini latihan soal, makanya kita lanjut aja ya. Nggak masalah ya. Harusnya ini diganti nih. Harusnya diganti. Karena ini cuman latihan soal. Nggak masalah ya. Siap. Oke. Terus habis itu teman-teman rekapitulasi nih. Direkap nih semuanya nih. Pertama dari perbandingan kriterianya dulu nih. Kriterianya ada tanggung jawab, jujur, sama disiplin. Ya. Kriteria jujur, tanggung jawab, disiplin.
tadi itu ada kriteria. Nah, ini nih, kriteria nih. Jujur, tanggung jawab, disiplin. Teman-teman ambil yang rata-ratanya. Nilai rata-ratanya. Ya, ini berarti itu di-copy, ditaruh di sini rata-ratanya. Nah, gitu. Oh, sorry. Copy spesial ini ya. Gitu. Terus satu-satu deh nih. Habis itu tanggung jawab. Tanggung jawab juga dari tabel tanggung jawab diambil rata-ratanya tadi. Tanggung jawab mana tanggung jawab ini ya. Tanggung jawab diambil ini. Di-copy gitu, ditaruh di sini. Nah, copy spesial sama dengan segitu. Terus kejujuran. Kejujuran juga sama nih. Nah, ini yang kita ambil nih. Copy, ditaruh di tabel kejujuran di sini. Kejujuran oke, gitu nih. Nah, begitu juga disiplin. Yang disiplin juga sama nih. Ini yang kita ambil nih. Oke. Dari matriks perbandingan alternatif dari yang disiplin. Ini kita copy paste di sini. Nah, gitu. Setelah itu sudah tahu nih. Ini ranking nih, kita ranking habis itu. Ya, habis itu kita ranking. Itu gimana nih kita rankingnya? Ini B61 berarti oh begitu. Ini kita ambil dari setiap kriterianya nih. Jujur, tanggung jawab, jujur dan disiplin. Diambil namanya Pak Iman. Berarti gini rumusnya sama dengan tanggung jawabnya Pak Iman nilainya berapa? Ini gitu ya, dikali dengan ambil nilai tanggung jawab Pak Iman. Ini berarti gitu. Plus kurung buka, jujurnya bobotnya berapa? Ini dikali dengan jujurnya si Pak Iman. Ini berarti. Nah, gitu. Kurung tutup plus yang disiplinnya. Disiplin dikali dengan disiplinnya Pak Iman berapa di sini? Nah, ini disiplin Pak Iman. Ini nilainya. Kurung tutup. Nah, segitu dapat ranking bobotnya. Nah, hal yang sama dilakukan dengan si Pak Ijo, sama dengan tanggung jawab dikali dengan punya Pak Ijo sekarang nih. Hati-hati nih, Pak Ijo berarti yang ini. Gitu. Oh, sorry, belum di kurung tutup tadi. Diulang kurung tutup ini sama dengan kurung buka, tanggung jawab dikali dengan yang punya Pak Ijo. Ini tanggung jawabnya Pak Ijo. Kurung tutup plus kurung buka, jujur dikali dengan punyanya si Pak Ijo. Yang ini jujurnya. Oke. Kurung tutup plus kurung buka, disiplin. Disiplinnya Pak Ijo berapa di sini? Ini disiplin Pak Ijo. Kurung tutup, di enter. Sama dengan, begitu juga Pak Ino nih terakhir. Tanggung jawabnya dulu diambil. Kurung tutup, kurung buka, tanggung jawab dikali dengan tanggung jawabnya Pak Ino ini, kurung tutup, plus kurung buka, jujurnya Pak Ino dikali dengan Pak Ino ini, kurung tutup, plus kurung buka, disiplinnya si Pak Ino. Nah, dikali dengan ini Pak Ino. Tutup. Nah, setelah itu sudah nih teman-teman, sudah dapat nih pembobotannya. Yang paling besar yang mana nih kira-kira nih? Pak Iman kah? Pak Ijo kah? Pak Ino kah? Yang mana yang paling besar nih? Yang paling besar yang mana? Pak Ijo. Pak Ijo. Hidup Pak Ijo. Berarti Pak Ijo yang dipilih sebagai kadesnya tadi ya. Ini kan kita memilih si kades gitu. Jadi AHP ini berfungsi juga sebagai alternatif pemilihan keputusan gitu ya. Salah satunya pemilihan kades ini. Di pabrik dengan fenomena yang ada, teman-teman juga bisa memilih misalnya supplier
Dari supplier itu kan ada bermacam-macam supplier tuh. Ya, biasanya. Terus kita pilih nih supplier mana yang bobotnya paling besar gitu nanti. Dari segi kriterianya tadi, kalau supplier itu biasanya kualitas barang yang dikirim. Ya, ketepatan waktu pengiriman. Nah, itu bisa teman-teman masukkan ke dalam kriterianya nanti gitu. Jadi alternatifnya nanti dari segi harganya, kriterianya juga bisa tuh dimasukin. Ya, gitu. Jadi nanti teman-teman buat AHP-nya, terus dipilih deh dari pembobotan yang paling besar. Nah, nanti siapa, supplier mana yang bisa dipilih sebagai alternatif terbaiknya. Gitu. Yang dimaksud dengan AHP itu seperti itu. Ya. Ini juga nanti nih bisa teman-teman jadikan skripsi nih, bahan-bahan skripsi nih. Perhitungan-perhitungan seperti nih, ini. cocok. Ya, mudah kan ya? Cenderung mudah kan ya ini ya? Insya Allah, Pak. Ini dong. Gitu. Cuman paling yang ribetnya adalah kita menyebarkan kuesioner ini buat menentukan pembobotannya ini tadi. Paling seperti itu yang sedikit itu. Yang sedikit repot nanti. Tapi nggak masalah lah itu. Gitu ya. Partas. Ya. Pak, kalau tadi lebih dari 10% itu, misalnya kita nggak kuesioner ulang itu dimasukin nggak? Enggak. Karena nggak konsisten dia. Berarti diabaikan, Pak, ya? Dihitung ulang ini penyebaran kuesionernya lagi. Enggak, kalau misalnya di soal ujian dia lebih dari 10% itu tetap kita masukin atau kita abaikan nanti aja? Oh, tetap aja dimasukin, Mas. Oh gitu, oke, Pak. Gitu. Tapi dalam real kenyataannya harusnya disebar kuesioner lagi ini. Oke, Pak. Oke, sampai sini, Mas. Gampang ya?